warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan peta-peta kerja. Benda kita asal dari kayu. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugura Pratama dan rekan-rekan saya. Nama saya Stefan Kiobesi. Nama saya Tania Fisya. Nama saya Nurhatan Alfian dan satu teman saya Salsabila yang sedang sakit. Gimana Salsa? Yang pertama apa itu tata kerja? Tata kerja itu representasi visual yang menunjukkan langkah-langkah atau urutan aktivitas dalam suatu proses kerja. Peta ini digunakan untuk memahami, menganalisis, serta memperbaiki alur kerja sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, ini adalah peta kerja keseluruhan. Jadi peta kerja itu dibagi menjadi dua. Ini yang pertama, kami akan menjelaskan peta kerja keseluruhan. Peta kerja keseluruhan adalah suatu bentuk peta proses kerja yang menunjukkan gambaran menyeluruh dari seluruh aktivitas atau proses produksi mulai dari masuknya bahan mentah hingga jadi termasuk aliran bahan, informasi serta kegiatan utama dan pendukung. Nah, ini ada 5 peta kerja keseluruhan dari ada peta proses operasi atau OPC, operation process chart, peta aliran proses atau flow process chart, FPC, juga peta proses kelompok kerja. Juga ada kelihatan air, flow diagram, dan juga ada peta perakitan atau assembly chart. Peta kerja setempat adalah jenis peta kerja yang menggambarkan rincian aktivitas di satu stasiun kerja atau satu lokasi tertentu, secara spesifik dan mendalam. Peta ini fokus pada apa yang terjadi di satu tempat dalam proses produksi atau pelayanan, termasuk gerakan operator, peralatan, dan bahan. Contohnya ada 2, yaitu ada peta kerja dan mesin, man and machine chart. Yang kedua, peta kanan dan peta kanan kiri, atau bisa disingkat PTKTK. Ini contoh apa benda jadi kita, asbak dari segi kayu. Nah, untuk alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan asbak si kayu ini, yang pertama itu adalah tembak, gunting, kuas, palet warna, penggaris, pulpen, stick es krim, glue stick, dan juga cat akrilik. Nah, untuk yang pertama ini kita akan bahas peta proses operasi atau operation process chart atau OPC. Bisa dilihat di Excel mungkin biar lebih jelas. Nah, untuk OPC ini kita terbagi jadi 3, yaitu kan ada alas asbak, sisi panjang dan sisi pendek. Nah, sisi panjang ini terbagi lagi jadi 4 bagian dan untuk sisi pendek itu terbagi jadi 8 bagian. Jadi di sini keseluruhannya ada 13 awalan untuk proses kerja. Nah, untuk yang alas asbak itu pertama prosesnya adalah merakit, lalu akan dilakukan pemeriksaan. Nah, untuk sisi panjang yang pertama sampai sisi panjang 4 yaitu prosesnya sama, yaitu merakit juga. Dan juga untuk sisi pendek yang pertama ini kita ukur dulu menggunakan penggaris untuk ukurannya yang telah ditentukan, lalu kita potong dan juga nanti akan dirakit. Nah, untuk sisi pendek yang kedua sampai 8 itu ukurannya mengikuti ukuran dari stick sisi pendek yang pertama. Nah, habis semuanya telah dibuat, lalu kita akan merakit dari alas menjadi sisi panjang yang pertama, lalu setelah jadi komponennya akan dirakit lagi dengan sisi panjang kedua, begitu terus sampai sisi panjang pendek ke-8 yang terakhir. Nah, setelah semua udah dirakit nanti akan dilakukan pemeriksaan dan juga dilakukan pewarnaan, lalu dilakukan pemeriksaan pewarnaannya. Di sini operasinya ada sebanyak 34 dan pemeriksaannya sebanyak 4 dengan total waktunya 1544 detik. Ya, ini adalah peta aliran proses. Analisis kami yaitu ada berdasarkan dengan data flow proses chart yang antara kelompok kami buat diketahui bahwa terdapat 21 uraian pekerjaan yang diantaranya 8 kegiatan operasi, 1 kegiatan pemeriksaan, 8 kegiatan transportasi, 3 kegiatan menunggu, dan 1 kegiatan implementasi. Nah, coba lagi.
Berikut adalah aliran proses kita. Sebentar. Nah, di sini kita ada lambangnya. Nah, ini ada lambangnya, itu ada 5 lambang, mulai dari operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu dan juga penyimpanan. Nah, mulai dari yang pertama yaitu membawa alat dan bahan ke meja, yaitu pemeriksaan transportasi, membawa ke, nah ini untuk menyatukan stick menggunakan lem tembak untuk membuat asbak, yaitu operasinya yang bulat. Terus lanjut lagi melakukan pemeriksaan alat asbak apakah sudah benar belum, dan juga membawa alat asbak ke tempat perakitan asbak. Nah ini berarti membawa terus sampai akhirnya asbak disimpan di tempat penyimpanan yang paling ketiga. Lanjut ke diagram air flow. Analisis kami proses berdasarkan stick mulai dari dengan pembelian stick di toko lalu dibawa ke rumah. Stick kemudian dipisah ke 2 jalur, satu langsung ke stasiun perakitan alat menggunakan tembak, dan satu lagi ke stasiun pengukuran dan pemotongan. Sesuai dengan ukuran sisi asbak yang tadi diukur menggunakan garis dan ditandai oleh pulpen. Hasil perakitan alas dan sisi digabungkan di satu perakitan akhir menjadi asbak tutup. Setelah itu asbak diwarnai, dikeringkan, lalu dipindahkan ke ruang penyimpanan sebelum distribusi atau digunakan. Kita baca dari langsung ke diagram alirannya ya. Pertama dari toko transportasi ke meja kerja atau tempat perakitan. Pertama di sini ada proses inspeksi dan delay. Delaynya menunggu lem tembak panas. Lanjut ke transportasi. Transportasinya ke pengukuran dan pemotongan. Di sini ada kenapa ada kotak dan bulat? Karena itu dalam satu proses kita harus mengukur dan memotong menggunakan gunting. Lanjut ke transportasi ke tempat perakitan sisi. Nah, itu di sini ada proses, ada delay menunggu lem tembak panas. Langsung proses perakitan memulai proses perakitan, lalu inspeksi lagi apakah ini ketika kita sudah rakit udah lurus atau belum. Lanjut ke transportasi ke tempat perakitan asbak. Tempat perakitan asbak ini hanya ada 2 proses dan inspeksi. Prosesnya ini menggabungkan sisi asbak dan alat asbak. Untuk inspeksinya apakah ini udah sesuai ukuran atau belum. Lanjut transportasi ke tempat pewarnaan. Tempat pewarnaan ini bulatnya untuk mewarnai dan terakhir yang kotaknya untuk inspeksi warna dari asbak tersebut. Lanjut ke transportasi ke tempat pengeringan, delay selama 3 detik. Berapa sih? Oh iya, pengeringan selama beberapa detik. Lanjut transportasi ke ruang penyimpanan produk. Nah, lanjut ke Excel. Kontrol ini. Apa? Lanjut ke tempat peta perakitan. Secara singkat saja, alas asbak disatukan oleh sisi panjang asbak 1. Nah, sisanya langsung ke sisi asbak panjang 4 disatukan ke sisi alas asbaknya. Lanjut ke sisi pendek asbak 1 karena sisi pendek kami ada 8. Lanjut kita langsung satukan di atas sisi panjang asbak sebanyak 8 sisi yang pendek. Nah, lanjut ke bawah terus. Nah, di sini perakitan sudah selesai. Nah, berikut ada peta pekerja mesin. Untuk peta pekerja mesin ini kami bagi menjadi 2 section, yaitu ada orang tersendiri dan juga mesin tersendiri, di mana orang menggunakan mesin dan juga mesinnya berapa lama sih penggunaannya. Jadi kita bisa lihat
Sabar, untuk analisisnya itu pada mesin lokalan astik kayu pada tabel berikut saya sendiri Stefano pekerjaannya sebesar 40%, pada pekerjaan dia sebesar 43%, pada Hasan 24%, persentase lem tembak 1 sebesar 40% dan persentase lem tembak 2 sebesar 43%. Nah, oke, coba lihat di dulu kan, lihat dulu. Untuk operatornya itu ada jumlahnya itu ada 3, yaitu saya sendiri, Hasan juga Adit, dan juga penggunaan lem tembak itu ada 2, lem tembak 1 dan juga lem tembak 2. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk jumlah operatornya ini ada saya sendiri. Di sini bisa kita lihat bahwa saya ada pekerjaan yang untuk yang hitam sendiri itu adalah independen antara mesin yang bekerja sendiri atau manusianya tanpa mesin, yaitu dengan waktu 101 detik. Nah, untuk merakit alas asbaknya ini menggunakan lem tembak sebanyak 100 detik dan juga menunggu asbak dirakit itu 304 detik. Lanjut lagi ke operator kedua yaitu Adit, yaitu menunggu pada saat pengukuran dan pemotongan itu di 194 detik abu-abu, karena abu-abu itu menunggu dan juga merakit sisi panjang dan sisi pendek asbak sebanyak 382 detik dan juga menunggu asbak dirakit. Nah, untuk operator ketiga itu Hasan, dia itu menunggu perakitan alas dan sisi sebanyak 777 detik dan juga merakit seluruh komponen 304 detik. Nah, untuk mesinnya sendiri itu ada waktu tunggunya, ada waktu mengamburnya itu sebanyak 101 detik dan juga yang saya gunakan yaitu 100 detik dan juga untuk Hasan yang menggunakan mesin 304 detik dan untuk lem itu lem tembak 1. Nah, ini lem tembak 2 teman-teman. Nah, untuk lem tembak 2 itu mengamburnya 194 detik dan juga digunakan Adit 380 detik dan juga untuk mengamburnya itu 304 detik. Untuk lem 1 itu saya dan Hasan yang menggunakan dan untuk lem tembak 2 itu Adit yang menggunakan. Kita lanjut ke peta tangan kanan dan peta tangan kiri. Dari analisis yang kami dapatkan, perakitan asbak dari stik kayu dilakukan secara bertahap dan berulang, mulai dengan penyusunan alas, terus pemasangan kaki. Alas itu ditempelin biar ada kakinya, terus pemotongan stik untuk penyusunan sisi hingga proses finishing berupa pengecatan. Sepanjang proses tangan kanan itu berperan dominan dalam tugas-tugas utama seperti mengambil, memotong, mengoleskan lem dan mengecat. Sementara tangan kiri itu mendukung kestabilan dan posisi komponen. Koordinasi antara kedua tangan ini sangat penting untuk menghasilkan asbak yang kokoh, rapi dan simetris. Dan ini penjelasan tata kerjanya ini secara singkat saja ya. Misalnya di urutan proses nomor 1 nomor 2 itu untuk menyusun alas, tangan kanan ini untuk menjangkau serta mengambil stiknya, sementara tangan kirinya untuk menahan alas yang sudah disusun dengan jarak kira-kira itu selebar bahu atau di situ tertulis 7 cm dengan waktu total kira-kira 22 detik untuk menyusun alas. Begitu pula seterusnya sampai kami dapatkan waktu total untuk membuat asbak itu sekitar 1.400-an dalam detik. Jadi kalau dimenitkan kira-kira untuk membuat satu asbak itu kira-kira membutuhkan waktu dalam 20-an menit. Next. Lalu kesimpulannya, setelah praktikum disimpulkan bahwa pembuatan asbak stik kayu menggunakan mesin lem tembak ini dengan peta kerja yang sesuai. Peta aliran proses menunjukkan 8 operasi, 1 pemeriksaan, 8 transportasi, 3 menunggu, dan 1 penyimpanan. Analisis gerakan tangan menunjukkan pekerja dapat menggunakan kedua tangan secara seimbang meski ada gerakan yang kurang efektif. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila banyak kekurangan. Udah selesai. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.